Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video kali ini saya juga tetap akan membahas soal IPS topik ya, soal reading. Di sini akan saya bahas 15 soal ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang akan mengikuti ujian IPS topik di tahun ini. Oke, kita mulai dari nomor 1. Di sini kita lihat ada gambar pohon ya. Nah, pertanyaannya adalah daum kerimel bogo manen danona munjangel korosipsio ya. Pertanyaannya, daum kerimel bogo manen danona munjangel korosipsio. Pertanyaannya adalah lihatlah gambar berikut, lalu pilihlah kata atau kalimat yang sesuai. Nah ya, di sini ada gambar pohon. Kita lihat nomor 1 adalah kica ya. Kica adalah kereta api. Lalu nomor 2 bada ya. Bada adalah laut ya, bada. Lalu nomor 3 ada namu ya. Namu adalah pohon. Lalu nomor 4 ada hanel. Hanel adalah langit. Nah, kita udah tahu jawabannya. Jawaban yang benar adalah nomor 3 ya, namu atau pohon. Mudah kan, teman-teman? Kita lanjut ke nomor 2 ya. Nah, nomor 2 di sini ada orang lagi dorong bok ya atau dus. Nah, bok dalam bahasa Korea itu bisa disebut pakse atau sangja. Kita lihat nomor 1. Sangjarel nargo 있습니다 ya. Artinya sedang mengangkut bok. Ya, lalu nomor 2, sangjarel 만들고 있습니다. Artinya sedang membuat bok ya. Lalu nomor 3, 상자를 분류하고 있습니다. Artinya sedang memisahkan bok. Yang keempat, 상자를 포장하고 있습니다. Artinya sedang mengemas bok. Yang mana jawabannya teman-teman? Kita sudah tahu jawaban yang benar adalah nomor 1 ya. 상자를 나르고 있습니다. Sedang mengangkut bok ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 di sini ada 4 bok. Kita lihat tulisannya di situ adalah kokuma ya. Kokuma itu ubi. Jadi ada 4 bok yang di dalamnya ada kokuma atau ada ubi. Nah, kita lihat nomor 1 kokumaga ne kyole itsumnida. Artinya ubi ada 4 pasang. Sekali lagi kyole adalah untuk pasang kaos kaki ya. Jadi ini salah. Nomor 2 kokumaga ne songi itsumnida. Ubi ada 4 tangkai. Nah, songi di sini adalah untuk satuan apa? Anggur ya. Anggur misalnya 1 tangkai, bunga 1 tangkai ya. Jadi nggak bisa buat kokuma. Lalu nomor 3-nya kokumaga ne sangja itsumnida. Nah, ini ya. Ubi ada 4 bok. Nomor 4-nya kokumaga nede itsumnida. Ubi ada 4 unit. Unit untuk mobil ya. Nah, kita sudah tahu jawabannya adalah nomor 3 ya. Kokumaga ne sangja itsumnida. Ubi ada 4 bok. Lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 di sini ada seorang anak lagi memakan semangka ya. Kita lihat nomor 1. Subagal sago itsumnida. Artinya sedang membeli semangka. Nomor 2. Subagal nohko itsumnida. Artinya sedang memasukkan semangka. Nomor 3. Subagal mokko itsumnida. Artinya sedang makan semangka. Nomor 4. Subagal palgo itsumnida. Artinya sedang menjual semangka. Kita sudah tahu jawabannya adalah subagal mokko itsumnida, sedang makan semangka. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5 di sini ada seorang bapak-bapak ya, seorang ajosi ya kalau dalam bahasa Korea, sedang memotong kayu dengan gergaji mesin ya. Nah, kita lihat nomor 1. Tofero 벼를 베고 있습니다. Tofero 벼를 베고 있습니다. Artinya sedang menuai padi dengan gergaji. Motong padi dengan gergaji kan nggak mungkin ya. Nomor 2, nasero 벼를 베고 있습니다. Artinya sedang menuai padi dengan sabit. Memotong padi dengan sabit, oke, tapi nggak sesuai gambar ya. Nomor 3, tofero namu를 자르고 있습니다. Sedang memotong kayu dengan gergaji. Nah, ini ya. Lalu nomor 4, nasero namu를 자르고 있습니다. Sedang memotong kayu dengan sabit.
Nah, kita sudah tahu jawabannya adalah nomor 3. Toppero namure charogo itsumnida. Sedang memotong kayu dengan gergaji. Lanjut ke nomor 6 sampai nomor 8. Nah, di sini ada clue-nya. Yuk hesopal daum jilmunal tabasipsio. Artinya, dari nomor 6 sampai 8, jawablah pertanyaan berikut. Ya. Nah, nomor 6 di sini adalah daum danoa guange ineng gosen muasim nikah. Ya. Daum danoa guange ineng gosen muasim nikah. Apakah hal yang ada hubungannya dengan kata berikut? Nah, jadi untuk seperti ini ada 4 kosakata di atas, lalu yang berhubungan atau yang ada hubungannya dengan 4 kosakata tersebut apa gitu ya maksudnya. Nah, di sini ada nalo, suichi, sonpunggi, hyudechonhwa. Teman-teman pasti udah tahu artinya kan? Nalo di sini adalah penghangat, suichi adalah switch ya, sonpunggi adalah kipas angin, lalu hyudechonhwa adalah handphone. Mana yang ada hubungannya dengan 4 kata berikut? Kita lihat nomor 1, kyoda menghidupkan. Nomor 2, keda menggali. Nomor 4, popta mencabut. Nomor 3, popta mencabut. Nomor 4, yolda membuka. Nah, yang ada hubungannya adalah nomor 1 ya, kyoda. Lanjut ke nomor 7, daum danoa bistan maren muasim nikah ya. Apakah kata yang sama atau mirip dengan kata berikut gitu ya. Kayak kita lihat ada satu kata, lalu dalam artian persamaan katanya apa gitu ya. Nah, di sini ada keneda. Keneda itu menyelesaikan ya. Nah, keneda menyelesaikan. Kita lihat nomor 1 bakuda mengganti. Nomor 2 machida. Nah, machida sama dengan keneda ya, menyelesaikan. Tulida memutar ya. Kuhada mencari. Jadi kita jawabannya sudah tahu bahwa keneda ya, persamaan katanya adalah machida, menyelesaikan ya. Oke. Lanjut ke nomor 8 ya. Bingkane derogal kajang almajan gosel musim nikah. Nah, jadi di nomor 8 sampai nomor 11, dari nomor 8 sampai nomor 11, pilihlah yang paling sesuai untuk mengisi bagian kosong berikut ya. Pilihlah yang paling sesuai untuk mengisi bagian kosong berikut. Nah, 8 di sini adalah 저는 이 회사에서 계속 일하고 싶습니다. 다음 달에 근로 계약이 끝나면 재고용을 뭐뭐 겁니다. Ya, 뭐뭐면 adalah kalau. Jadi, saya ingin terus bekerja di perusahaan ini. Kalau kontrak kerja berakhir minggu depan, saya akan titik-titik mempekerjakan kembali. 재고용 ya, kerja kembali gitu ya. 재고용, goyong itu pekerjaan, 재고용 berarti mempekerjakan kembali. Kita lihat nomor 1 신청할 ya, akan mendaftar. Nomor 2 취소할 akan membatalkan. Nomor 3 계획할 akan merencanakan. Nomor 4 권유할 akan membujuk. Nah, jadi jawabannya kita sudah tahu adalah nomor 1 신청할 ya. Jadi kita lihat clue-nya adalah 저는 이 회사에서 계속 일하고 싶습니다. Ingin terus. Nah, karena ingin terus, jadi kalau kontraknya berakhir, berarti 재고용을 신청 ya, akan mendaftar mempekerjakan kembali. Lanjut ke nomor 9. 새벽부터 갑자기 배가 아팠습니다 ya. 뭐뭐 titik-titik ya. 갔더니 의사 선생님이 찬 음식을 먹지 말라고 했습니다 ya. Dari subuh pagi tadi tiba-tiba sakit perut. Nah, pergi ke titik-titik, lalu dokter melarang untuk memakan makanan yang dingin. Nah, ini udah mudah banget ya. Teman-teman udah bisa langsung mengisi. Nah, nomor 1 adalah apotik. Nomor 2, 경찰서 ya, kantor polisi. Nomor 3, 병원, rumah sakit. Nomor 4 adalah 소방서, kantor pemadam kebakaran. Nah, di sini kita sudah tahu jawaban yang benar adalah 병원 ya, rumah sakit. Lanjut ke nomor 10.
Pertanyaannya adalah 처음 페인트 칠하는 일을 시작했을 때는 일이 서툴러서 힘들었습니다. Ya, titik-titik. 익숙해져서 별로 힘들지 않습니다. Nah, artinya adalah ketika pertama kali memulai pekerjaan mengecat karena belum mahir ya, belum pandai gitu, jadi sangat melelahkan. Sotureda ya, sotureda itu belum terbiasa, belum mahir gitu ya. Nah, titik-titik 익숙해져서 별로 힘들지 않습니다 itu karena sudah menjadi terbiasa, karena sudah mahir, jadi tidak begitu melelahkan. Nah, di sini teman-teman harus tahu sotureda lawannya iksuk hada ya. Sotureda itu belum mahir, lawan katanya adalah iksuk hada, mahir ya. Nomor 1 geromyon kalau begitu. Nomor 2 gereso jadi. Nomor 3 geronika karena itu. Nomor 4 tetapi. Nah, jawaban yang paling tepat adalah gerona, tetapi ya. Jadi ketika pertama kali memulai pekerjaan mengecat karena belum mahir jadi sangat melelahkan. Tetapi karena sudah menjadi terbiasa jadi tidak begitu melelahkan ya. Oke, lanjut ke nomor 11. pertanyaannya adalah 한국에서는 첫 월급을 titik-titik 부모님께 선물을 사드립니다. Ya, 보통 빨간 내복을 선물하는데 겨울을 건강하게 보내시라는 의미가 있습니다. Ya, seperti itu. Nah, di Korea titik-titik gaji pertama membelikan hadiah untuk keluarga. Jadi ada semacam kebiasaan di Korea ya. Jadi gaji pertama itu membelikan hadiah untuk keluarga. Nah, biasanya menghadiahkan baju dalam ya warna merah. Nah, itu juga berarti supaya bisa melewati musim dingin dengan sehat gitu ya. Nah, di sini nomor 1 kita lihat 타면 ya kalau mendapat. 내면 kalau membayar, 얻으면 kalau mendapat, 찾으면 kalau mencari. Nah, jawabannya adalah 타면 ya kalau menerima, kalau mendapat sama ya. Tada dengan oda mirip. Nah, 월급을 tada ya mendapat gaji atau menerima gaji. Beda dengan oda. Oda itu misalkan contoh saya tulis di sini adalah 경험을 얻다, misalkan mendapat pengalaman ya. Jadi bedakan antara mendapat pengalaman dengan mendapat gaji ya, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 12. 이 표지는 무슨 뜻입니까? Ya, tanda ini artinya apa? Nah, di sini ada buang sampah, terus ada tanda silang berarti dilarang buang sampah sembarangan. Kita lihat nomor 1. 이곳에 앉지 마십시오. Dilarang duduk di tempat ini. Nomor 2, 이곳에 들어가지 마십시오. Dilarang masuk ke tempat ini. Nomor 3, 이곳에 차를 세우지 마십시오. Dilarang memarkir mobil di tempat ini. Nomor 4, 이곳에 쓰레기를 버리지 마십시오. Dilarang membuang sampah di tempat ini. Nah, kita sudah tahu jawabannya adalah nomor 4 ya. 이곳에 쓰레기를 버리지 마십시오. Dilarang membuang sampah di tempat ini. Lanjut nomor 13. 이 사람이 지위는 무엇입니까? Ya. Apa itu jiwi? Jiwi itu jabatan, posisi ya. Orang ini jabatannya apa? Kita lihat dulu jawabannya. Nomor 1 경기도입니다. Provinsi Gyeonggi ya. Itu ada di Provinsi Gyeonggi ya, dekat Seoul. Lalu Pak Suyong입니다. adalah Mr. Pak Suyong lah. Lalu yang ketiga Pak Jisong입니다. Sorry ya, Pak Jisong입니다. adalah Pak Jisong. Nomor 3 공무원증입니다. kartu PNS ya. Nomor 4 행정사무관입니다. sekretaris administrasi. Nah, dari pertanyaan di atas tanpa melihat gambar di kiri pun atau tanpa tahu gambar di kiri pun kita sudah bisa jawab sebenarnya. Ya, jawabannya nomor 4. Tapi kita untuk pastikan coba kita lihat di kiri. Nah, di sini ada 공무원증 ya. 공무원증 itu kartu PNS, kartu ASN kalau di kita ya. Nah, sosok agen Gyeonggi-do ya, daerah Gyeonggi-do. Lalu jabatannya 직급. Nah, persamaan kata jiwi, 직급, 직위 itu adalah jabatan ya. 직급,
Hengjong Samuguan ya, sekretaris administrasi atau petugas administrasi ya. Lalu ada Songmyong nama Pak Jisong. Nah, ini ada Sengyeon Woril tempat tanggal lahir. Nah, lalu di bawah ada Hengjong Buchangwan, itu Kementerian Administrasi. Kalau di kita Kemendagri ya. Oke. Nah, kita sudah tahu jawabannya adalah Hengjong Samuguan Imnida, sekretaris administrasi. Lanjut ke nomor 14. Pertanyaannya, Neil buto Chusok Hyunhyu Raso samil dongan 회사에 안갑니다. Ya. 다른 사람이 들어오지 못하도록 공장의 창문과 출입문을 잘 titik-titik. Nah, mulai besok karena liburan Cusok, jadi selama 3 hari tidak pergi ke kantor atau libur ya, supaya orang lain tidak bisa masuk ke pabrik, maka jendela dan pintu masuk titik-titik dengan baik gitu ya. Oke. Kita lihat nomor 1, takanassemnida ya, membersihkan, mengelap ya. Nomor 2, tangnenji moremnida. Momoji moremnida itu adalah tidak tahu ya, atau tidak tahu ini udah dilakukan apa belum gitu ya. Ji moremnida. Tangnenji moremnida ya gitu ya. Tangnenji moremnida, taknenji moremnida dibaca tangnenji moremnida. Tidak tahu udah dibersihkan atau tidaknya ya gitu ya. Lalu 잠가놨습니다 mengunci. Nah, nomor 4-nya 잠그는지 모릅니다. Tidak tahu dikunci atau tidaknya gitu ya. Nah, kita sudah tahu jawabannya adalah 잠가놨습니다. Jadi kalau libur maka pintu dan jendela itu harus ditutup, dikunci dengan baik. Gitu ya. Mudah bukan teman-teman? Kita lanjut ke nomor 15. 도장 작업이 ya, pertanyaannya 도장 작업이 titik-titik 이제 도색을 해야 합니다. 도색만 마치면 딱자가 완성됩니다. 완성 itu selesai ya, 완성. Nah, pekerjaan pelapisan pelamir titik-titik sekarang harus melakukan pengecatan. Kalau selesai mengecat, maka meja akan selesai, gitu ya. Jadi ada 2 kalimat, lalu penghubungnya apa gitu ya. Kita lihat nomor 1, sahyojiman, telah menumpuk ya, tetapi memujiman tetapi. Nomor 2, kenajiman ya, telah selesai tetapi. Nomor 3, sahyosenika, karena telah menumpuk ya. Kenasenika nomor 4, karena telah selesai. Nah, mana yang paling tepat dengan kalimat di atas? Kita lihat tojang cagobi. Ije dosekel hehamnida. Tojang tagobi, pekerjaan pelapisan pelamir titik-titik sekarang harus ya mengerjakan atau melakukan pengecatan. Kalau dilihat dari kalimatnya, maka yang paling tepat adalah nomor 4 ya. Kenasenika. Kita lihat tojang cagobi kenasenika. Karena pekerjaan pelapisan pelamir sudah selesai, ije dosekel heamida. Sekarang harus melakukan pengecatan. Dosekman majimyon tak jaga wansong demnida. Kalau selesai mengecat, maka meja akan selesai. Nah, ya, seperti itu teman-teman. Mudah bukan ya? Jadi di soal IPS topik ada 15 soal yang mudah ya. Jadi teman-teman harus cepat dalam mengisinya. Lalu berikutnya ada 10 soal yang lumayan sulit ya. Nah, contoh soal yang mudah adalah contoh di pembahasan soal IPS topik saya di nomor 1, nomor 3 ya. Lalu di nomor 5 ini ya, di nomor ganjil. Nah, di nomor 2, di nomor 4 itu adalah soal-soal yang lumayan sulit. Sengaja saya pisahkan agar teman-teman bisa mengikuti dengan baik ya apa yang saya jelaskan ini. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya, dan juga insting teman-teman bisa lebih tajam lagi ya dalam mengisi soal ujian IPS topik. Sampai di sini, sampai ketemu di video-video berikutnya dengan saya Juragan Kimchi. Terima kasih. Kamsahamnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.